Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai dilantik sebagai Duta Besar, Fajrul Rahman resmi lengser dari jabatannya sebagai juru bicara Presiden. Namun hingga kini Istana belum memberikan pernyataan mengenai siapa juru bicara Presiden pengganti Fajrul Rahman. Posisi juru bicara Presiden resmi lowong setelah ditinggal oleh Fajrul Rahman yang resmi dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan. Fajrul menduduki jabatan tersebut sejak 21 Oktober 2019. Ia juga merangkap sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi. Belum ada pernyataan terbaru dari Istana terkait kekosongan jabatan juru bicara Presiden. Belum juga diketahui apakah Presiden akan menunjuk staf khusus bidang komunikasi atau tidak. Namun kekosongan juru bicara ini memancing reaksi di jagat maya. Ada mantan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah, dan juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang saling berbalas cuitan di media sosial Twitter. Fahri dan Febri saling mendorong agar melamar posisi juru bicara Presiden. Baik, kita akan bahas hal ini bersama analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, posisi jubir Presiden ini kan lowong sekarang, Mas. Sebenarnya saya tidak tahu sih ini lowongnya sejak kapan, karena kita tidak pernah tahu persis siapa yang memerankan fungsi sebagai juru bicara Presiden selama ini. Bagaimana menurut Anda posisi ini sepenting, sekrusial apa? Sangat penting, Wahyu, karena bagaimanapun jubir itu adalah merepresentasikan pendapat pemerintah di mata publik. Jadi jubir memegang peranan krusial karena dalam strategi kebijakan publik, salah satu yang menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan adalah proses komunikasi. Dan selama ini memang satu yang menurut saya perlu untuk diberi masukan kepada pemerintah, pemerintah harus betul-betul menunjuk jubir yang bukan sekedar menjadi juru bicara, tapi juga juru dengar. Kita tahu kalau berkaca ke presiden-presiden sebelumnya, SBY misalnya, Presiden SBY ada Julian Adin Pasha, kemudian juga ada Andi Malarangeng, dulu zaman Gus Dur juga ada Pak Wimar Witular, almarhum, begitu krusial dan satu pintu semuanya. Tetapi sejak era Presiden Jokowi ini kita tahu ada banyak kanal yang bisa berbicara mewakili Presiden. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya memang satu pintu, karena bagaimanapun pemerintah apalagi di era media sosial itu menghadapi banyak disrupsi, dan kalau misalnya pemerintah masing-masing bicara atas nama sektor masing-masing, tentu akan jadi problem. Jadi juru bicara itu menjadi pintu masuk satu-satunya buat publik untuk mendengar bagaimana sikap pemerintah. Nah, pada titik itu juru bicara menjadi sangat krusial. Jadi jangan sampai publik menangkap bahwa pemerintah punya suara yang berbeda-beda. Terutama di masa awal penanganan pandemi, itu terlihat pemerintah begitu gagap karena antara satu menteri dengan menteri lain saling mengoreksi satu sama lain, dan itu menyebabkan kegagapan dalam menyampaikan aspirasi dan kebijakan pemerintah kepada publik. Siapa kemudian yang pas mengisi kursi kosong ini? Apa kriterianya untuk menjadi seorang juru bicara bagi Presiden Jokowi? Tentu kriterianya banyak, tetapi yang paling menentukan adalah satu, juru bicara itu harus betul-betul memahami sikap dan posisi pemerintah, dan saat yang sama mampu menjelaskan dengan dingin kebijakan pemerintah kepada publik. Nah, itu yang pertama. Jadi sikap emosi itu harus betul-betul ditahan. Jaga. Karena bagaimanapun jubir itu merepresentasikan pemerintah, itu satu. Yang kedua, akan jauh lebih baik jika jubir sekarang selain memahami aspek-aspek teknis pengambilan kebijakan, tapi juga melengkapi kekurangan pemerintah, terutama dari sisi pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia. Kita tahu 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu HIV-nya
ke economic development, tetapi kurang kredensial, terutama di tengah penurunan indeks demokrasi dan HAM serta korupsi. Jadi kalau juru bicara itu punya kredensial dari sisi anti korupsi, kemudian kredensial dari hak asasi manusia, termasuk juga soal demokrasi, itu membantu memulihkan citra pemerintah yang menurun dari sisi ini. Nah, saya kira dua itu yang paling krusial. Siapa itu kira-kira yang pas memenuhi kriteria itu? Apakah mereka yang datang dari partai politik atau mewakili kelompok kepentingan tertentu atau akademisi misalnya yang pernah ditiru oleh Presiden SBY? Kalau menurut saya kalau dari partai politik sudah terlalu banyak representasinya di kabinet, termasuk juga representasi di jajaran posisi publik yang lain. Menurut saya harus dipegang oleh aktivis NGO atau akademisi yang punya jam terbang tinggi. Nah, saya pribadi memandang Febri Diansyah paling tepat. Menjadi seorang juru bicara. Pertama dia pernah menjadi apalagi pernah juru di bicara KPK. KPK. Betul. Dan orangnya dingin dalam menghadapi situasi sepelik apapun. Dan saat yang sama penting buat pemerintahan Jokowi untuk memulihkan kepercayaan kepada publik, terutama di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Jadi figur Febri Diansyah saya tepat. Iya, setelah ini ada nama Burhanuddin Muhtadi yang mengisi lini masa Twitter ya, dengan Fahri Hamzah dan juga Febri Diansyah. Betul, karena kalau Fahri Hamzah atau Febri diduetkan, saya khawatir bukan duet, tapi duel. Jadi lebih baik salah satu saja. Dan menurut saya Febri Diansyah tepat, selain muda dan cool, sebagai figur yang menurut saya bisa memulihkan kepercayaan publik dari sisi anti korupsi dan pembangunan demokrasi. Ya, ada latar belakang NGO juga yang ada di belakang Febri Diansyah misalnya. Oke, kalau Fahri Hamzah kenapa Mas Burhan? Pertama, Fahri itu wakil ketua DPR, mantan wakil ketua DPR. Kedua, representasi dari partai politik. Dan menurut saya kurang tepat. Dan tentu saja beliau punya pembawaan yang straight to the point. Dan kadangkala terlalu to the point untuk seorang juru bicara yang membutuhkan kedinginan. Tadi saya sebut ya, juru bicara bukan sekedar juru bicara pemerintah, tapi juga juru dengar. Jadi jangan terlalu banyak bicara, tetapi juga harus banyak mendengar aspirasi publik. Dan menurut saya, yang paling tepat ya Febri Diansyah. Febri Diansyah, walaupun misalnya ada juga suara-suara yang menyebutkan Mas Pramono Anung saja sekap karena memang punya pengalaman juga ketika di PDIP juga sebagai sekjen juga sekaligus juga menjadi juru bicara partai, kemudian juga sudah lama melekat sebagai sekap dan tahu apa aktivitas dan ikut juga rapat-rapat sidang-sidang kabinet sehingga tahu betul arah kebijakan presiden, begitu Mas Burhan. Tetapi latar belakangnya politik, kalau tadi kan Anda tidak setuju latar belakang politik, bagaimana? Betul. Selain latar belakang politik, kalau misalnya Mas Pram menduduki posisi tersebut, itu tidak membantu memulihkan nilai minus yang dihadapi atau dialami oleh pemerintah sekarang dari sisi anti korupsi dan pembangunan demokrasi. Tadi saya sebut ya, kalau dari survei saya yang terakhir, penanganan pandemi sudah mendapatkan nilai plus di mata publik. Soal pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi pasca pandemi, ya, itu relatif juga sudah mengalami perbaikan. Yang memburuk adalah soal anti korupsi dan demokrasi. Nah, Mas Pram sebagai orang partai itu bagaimanapun tidak punya kredensial dari sisi itu. Selain tentu saja kalau Mas Pram ditunjuk sebagai posisi juru bicara, tentu akan menimbulkan persoalan karena bagaimanapun pendukung Pak Jokowi bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi menurut saya perlu figur yang lebih dingin. Karena kalau kita lihat ya selama ini kan pemerintah sering diwakili di acara-acara talk show TV oleh figur yang divisive, yang polarizing. Nah, perlu figur yang lebih dingin, lebih cool, dan membantu publik untuk memahami apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Iya, Mas Burhan mengingat-ingat sosok Febri Diansyah juga teringat sosok Johan Budi yang pernah menduduki pos
sebagai juru bicara KPK yang kemudian ketika ditarik di istana juga tidak terlalu terasa perannya ketika dia berkiprah di KPK. Apa kemudian yang harus dilakukan di istana untuk ketika menunjuk juru bicara baru benar-benar satu pintu semua dilakukan oleh juru bicara ini, tidak lewat kanal-kanal yang lain? Ya, menurut saya Presiden Jokowi harus turun langsung, ya, karena bagaimanapun kalau tidak dibenahi sisi komunikasi publik pemerintah, itu yang akan menjadi korban pertama selain publik karena gagal memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah Presiden Jokowi sendiri. Ya. Jadi Presiden Jokowi perlu memberi perhatian penuh terhadap bagaimana komunikasi publik itu dijalankan. Karena dalam substansi kesuksesan implementasi kebijakan itu ada dua sisi. Pertama sisi teknokratik kebijakan itu sendiri. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini penting. Seringkali pejabat pemerintah menganggap sisi komunikasi bukan suatu hal yang penting. Salah. Apalagi dalam era seperti sekarang. Nah, menurut saya biar satu pintu, biar kebijakan publik ya yang diambil oleh pemerintah bisa disampaikan secara baik oleh pemerintah sendiri, maka Presiden Jokowi harus membenahi aspek komunikasi publik pemerintah, termasuk menyatu-pintukan persoalan kebijakan yang selama ini disampaikan kepada publik, agar tidak dipahami secara sepotong-potong oleh publik. Oke, baik. Mudah-mudahan Presiden juga menyaksikan, menyimak obrolan kita, Mas Burhan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami. Saya bukan buzzernya Febri Diansyah ya. Tapi sebentar lagi akan ramai di lini masa Twitter. Kita lihat saja nanti. Terima kasih Mas Burhan. Selamat malam. Sama-sama.